Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya mengadakan sesi wawancara dengan guru, sama-sama guru praktek juga. Boleh dikenalkan, Pak, nama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Hairul Umam, Mengajar di mengajar Penjas Penjas di kelas? di kelas 7, 8, dan 9. Oh, 3 kelas ya, Pak Ya, ya. 3 kelas. Ya, jadi kita ini sama-sama guru yang kebanyakan praktek ya, Pak ya. Ya, Jadi apa namanya? Tidak maksudnya sedikit memberikan materi di dalam kelas gitu kan? ya, ya, Kurang lebih ya. seperti itu ya. Lebih banyak untuk di Ya, prakteknya. sebelumnya saya mohon izin ini Pak untuk mengadakan wawancara, sharing apa namanya pendapat seputaran tentang kegiatan belajar kita di dalam kelas. Ya. Yang pertama, eh, apa sih menurut Pak Umam hal yang membuat rendahnya minat belajar siswa? Tuh. Untuk minat rendahnya ketika di siswa 7 dan 8, 9 itu berbeda-beda sebenarnya Iya. untuk minatnya ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya dilihat dari unsur pola pikir dulu. Oh iya. Ya, di situ. Dan juga terutama hobinya dulu. Oh iya. Hobi siswa-siswi itu seperti apa mata pelajarannya Iya. dan yang seterusnya. Nah, baru kita bikin polanya di situ. Jadi untuk minat belajar di MTS ini siswa-siswi sebenarnya lebih cenderung untuk di lapangan, Oh di lapangan. terutama olahraga ya, Olahraga. paling disenangi gitu. Tapi kalau untuk di kelas itu sangat minim, sebenarnya masih minim di Iya. saat ini. Itu Ya, itu oke. saja sih. Jadi tadi yang Pak Umam sebutkan ada hobi ya, kata Ya, hobi. Berarti minat minat siswa itu ya balik lagi sama hobinya dia apa. hobi, Kalau iya. misalnya hobinya dia belajar atau mungkin matematika ya berarti dia akan menyenangi pelajaran tersebut. Kalau dia hobinya olahraga berarti dia akan menyenangi mata pelajaran olahraga seperti itu ya. Oke, Pak. Selanjutnya, setuju nggak Pak siswa ini lebih suka dengan metode praktek daripada metode teori? Sangat setuju, sangat setuju. Kebanyakan di kelas seperti itu ya, Pak ya? Ya, terutama sebenarnya praktek itu nggak mesti di pelajaran seperti olahraga ataupun Iya. komputer. Banyak sebenarnya dari pelajaran-pelajaran yang lainnya untuk bisa dipraktekkan. Oh Banyak iya. metode, banyak cara sebenarnya. Iya. Tinggal bagaimana kita, Kemauan gurunya. ya itu dia. Mau mau bikin pelajaran ini inovatif Nah, ya, atau konvensional seperti biasa aja iya, gitu, nggak mau iya. pusing seperti itu ya. Kemudian Pak Umam pernah nggak dalam pelajaran olahraga menerapkan pembelajaran yang inovatif? Untuk tahun ini sebenarnya belum. Belum ya? Belum. Kenapa belum? Karena sempat dilaksanakan COVID ya. Mm-mm. Nah, COVID itu sebenarnya sudah diterapkan untuk inovatif dalam artian Oh iya, siswa-siswinya yang harus lebih kreatif oh gitu iya. ya. Di situ. Tetapi sebelum corona itu sudah diterapkan dengan cara-cara yang bukan seperti Iya. biasanya. Biasanya untuk jenis olahraga itu mengaitkan dengan cara games, Games. tapi berbentuk materi Materi. Oh iya. gitu. Jadi di situ untuk inovatifnya gitu. Oh. Ada kendala nggak Pak kalau misalnya Bapak menerapkan metode inovatif itu? Kendalanya sebenarnya Nggak ada. nggak ada. Tetapi paling untuk kekurangannya karena kurang terbiasa. Oh, Kurang terbiasa itu. kurang Jadi masih terbiasa, bingung. masih Ini bingung. apa gitu, ini apa. Tapi setelah dilakukan, oh anak baru bisa. Bingungnya itu dari sisi guru atau dari sisi anaknya? Anaknya. Anaknya. Iya. Oh. Iya. Maksudnya bingung, mereka bingung kenapa? Karena nggak biasa dengan urutan belajarnya gitu Iya, ya. karena biasanya ya olahraga ya kalau memang volinya seperti biasanya kayak gini, tapi dalam inovatif Pembelajaran? pembelajaran itu beda dengan biasanya Iya. gitu. Mungkin dari segi alat, segi bentuk lapangan yang bukan biasanya di situ. Nah, di situ anak masih kebingungan. Ini namanya dalam pembelajaran games. Games dalam belajar. Jadi bukan hanya yang seperti biasanya dan aturan yang seperti biasanya. Jadi disebut namanya juga
apa ya? Modifikasi. Modifikasi. Iya, di situ. Di situ modifikasi dalam pembelajaran. Terus anak ini cenderung lebih berminat dengan metode belajar yang inovatif atau yang konvensional, Pak? Biasanya dalam olahraga. Kalau sebenarnya untuk jenjang, kalau dilihat dari jenjangnya itu kelas 7, kelas 8 itu agak berbeda ya. Kalau yang kelas 7 minatnya lebih tinggi. Oh iya. Itu. Dengan inovasi belajar. Inovasinya itu. Kelas 8 masih minat. Untuk kelas 9 karena dalam segi pola pikirnya sudah luas ya. Di situ kebanyakan kurang berminat. Karena apa, Pak? Ya karena itu tadi. Wawasan yang sudah didapatkan oleh dia bahwasannya ini tidak sesuai dengan kenyataan yang biasanya. Iya. Nah, di situ anak akan mulai berpikir lagi. Nah, di situ banyak problem dalam pola pikir tersendiri. Di situ. Maksudnya cenderung bosan gitu. Nah, kalau bosan sih tidak. Nah, tetapi keinginan dia itu lebih tinggi dibanding untuk arahan dari guru tersebut. Lebih kalau kelas 9 lebih kepengen yang seperti apa emang pembelajaran? Yang biasa aja? Yang biasa saja. Kelas 9 itu ya. Karena di lingkungan dari rumah itu dia sudah mengenal seperti itu. Oke. Selanjutnya, kalau hal terbesar apa sih, Pak, yang menghambat perkembangan kognitif siswa? Yang menghambat perkembangan keilmuan siswa gitu? Yang menghambat. Sebenarnya kalau untuk menghambat namanya kemampuan untuk berkembang itu kan berbeda-beda. Iya. Ya kan? Dimulai dari dasar siswa-siswi tersebut. Iya. Ya. Tapi kalau dilihat dari keseluruhan, dari secara umum, untuk kekurangan berkembang itu sebenarnya satu, kurang dalam pemantauan. Pemantauan berarti apa nih? Dari guru kah, orang tua kah, atau terutama ya orang tua orang yang di tua rumah dulu. Jadi yang 24 jam yang selalu bertemu itu kan pasti dengan orang tua. Nah, di situ akan terlihat perkembangan anak itu seperti apa. Nah, ketika di sekolah kalau memang perkembangannya melebihi dari siswa-siswi yang lainnya ataupun over dalam yang negatif, maka di situ orang tua pun sudah mengetahui di situ. Nah, di situ ya. Jadi guru tinggal sebenarnya mengarahkan, memberi wawasan yang sebenarnya gitu kan. Jadi orang tua bukan hanya guru untuk memantau dalam perkembangan siswa-siswinya gitu. Itu yang negatif, terutama ya. Untuk yang positifnya perkembangan siswa juga itu masih record kan? Kalau yang positif biasanya orang tua itu lebih paham sebenarnya. Kalau yang positif, oh anak ini seperti ini, seperti ini. Nah, di situ lebih bagusnya orang tua itu mengkomunikasikan. Jadi karena guru juga kan tidak 1-2 orang yang ini. Jadi biar bisa lebih untuk perkembangannya lebih cepat lagi, lebih berkembangnya lebih luas lagi di situ. Jadi kolaborasi antara orang tua dan siswa. Jadi orang tua kalau mau anaknya berkembang ya berarti harus sama-sama gitu ya. Bekerja sama, berkolaborasi dalam pendidikan anaknya gitu. Oke, selanjutnya udahlah kayaknya cukup itu aja. Oh, ini terakhir. Tadi kan kita sepakat ya kalau misalnya anak itu lebih senang belajar di lapangan atau praktek gitu daripada teori ya. Kalau misalnya untuk pembelajaran teori sendiri kira-kira apa nih inovasi Kang Umam biar anak itu menyenangi pelajaran teori? Ada saran nggak kira-kira? Sarannya sih satu, untuk teori ataupun praktek ataupun pelajaran yang biasanya teori ya untuk memberi wawasan saja, bukan mengajari. Ya. Jadi banyak inovasi-inovasi tentang pelajaran yang seperti tadi apa? Yang selalu materi ya. Materi tanpa ada praktek sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yaitu tadi ada kemauan dan niatnya terlebih dahulu itu. Mungkin itu saja sih. Itu sih. Oke, itu saja yang bisa
saya sharing dari Pak Umam ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.